Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau membahas tentang latihan soal kesehatan umum mengenai SDGs. SDGs ini adalah masuk dalam salah satu kisi-kisi SKB ya teman-teman. Dan soal-soal yang akan aku kasih ini, yang akan aku sajikan ini sering sekali muncul dalam SKB di tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Jadi langsung aja kita membahasnya ya. Soal nomor 1, berikut ini merupakan aspek fundamental dari SDGs kecuali A. People, B. Planet, C. Prosperity, D. Popularity, yang E. Peace. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, Popularity. Nah, pembahasannya aspek fundamental SDGs itu ada 5P ya teman-teman. Yang pertama, People atau manusia, yang kedua planet atau bumi, yang ketiga prosperity atau kemakmuran, yang keempat peace atau perdamaian, yang kelima partnership atau kemitraan. Jadi yang kecuali adalah, yang bukan adalah yang tadi soal yang sebelumnya adalah yang popularity ya teman-teman, karena yang benar adalah prosperity bukan popularity. Lanjut ke soal nomor 2. SDGs merupakan suatu rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Goals SDGs yang berkaitan dengan kesehatan adalah A. Goals yang 1, kedua, ketiga, keempat. Yang B. Goals yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang keenam. Yang C. Goals yang ke-16 dan 17. Yang D. Goals ke-7, 8, 9, 10. Yang E, goals yang kedua, 3, dan 4. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Goals yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang keenam. Nah, ini tuh soal sering sekali teman-teman keluar kemarin dalam SKB di tahun aku 2020 ya. Jadi teman-teman harus hafal sekali bahwa SDG tentang kesehatan ini berada di posisi goals kedua, 3, 5, dan 6. Nah, aku bahas di sini. Goals yang kedua itu tentang zero hunger, jadi mengakhiri kelaparan. Goals yang ketiga itu tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan yang baik. Yang kelima tentang kesetaraan gender. Yang keenam tentang air bersih dan sanitasi. Nah, ini yang tentang kesehatan ya teman-teman. Harus hafal banget ya. Lanjut soal nomor 3. Berikut ini merupakan lingkungan strategis dari goals SDGs kedua kecuali ya, ingat. A. Stunting, B. Wasting, C. Anemia pada ibu hamil, D. ASI eksklusif, E. Kesehatan reproduksi. Nah, jawaban yang paling tepat apa ya teman-teman? Kecualinya ya, ingat. Nah, oke, jadi yang kecualinya adalah yang E, kesehatan reproduksi. Karena kesehatan reproduksi ini merupakan goals dari SDGs yang kelima tentang kesetaraan gender. Lanjut soal nomor 4. Berikut ini merupakan implementasi dari goals ke-6 SDGs, yaitu A. Menghilangkan sunat pada perempuan, B. Menurunkan AKI dan AKB, C. Pengadaan air bersih dan sanitasi, D. Menurunkan stunting, E. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Nah, jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya adalah yang C ya, pengadaan air bersih dan sanitasi. Nah, kita bahas satu-satu nih. Untuk jawaban yang A, menghilangkan sunat pada perempuan itu merupakan goals kelima tentang kesetaraan gender. Kalau pilihan yang B, menurunkan AKI dan AKB, itu adalah goals ketiga tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Yang C, pengadaan air bersih dan sanitasi, merupakan goals yang ke-6 tentang air bersih dan sanitasi. Yang D, menurunkan stunting, ini adalah merupakan goals yang kedua, menghilangkan kelaparan. Yang E, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, dan malaria, ini merupakan goals SDGs yang ketiga tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Jadi goals SDGs yang ke-6 adalah yang C ya, pengadaan air bersih dan sanitasi. Lanjut. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, SDGs memiliki, sekedar informasi bahwa pembangunan berkelanjutan itu versi Indonesianya ya teman-teman. Jadi SDGs itu kan bahasa Inggrisnya. Jadi kalau dalam Indonesia itu adalah TPB ya, tujuan pembangunan berkelanjutan ya teman-teman. Nah, jadi lanjut kita. Untuk mewujudkan hal tersebut, SDGs memiliki A. 17
tujuan dan 169 target. B. 17 tujuan dan 160 target. C. 16 tujuan dan 168 target. D. 18 tujuan dan 169 target. E. 17 tujuan dan 163 target. Nah, jadi yang paling benar adalah yang A ya teman-teman. Harus diingat-ingat bahwa SDGs itu memiliki 17 tujuan dan 169 target, sedangkan yang lainnya adalah salah ya. Lanjut, kita ke soal nomor 6. Peningkatan akses pelayanan dan edukasi kesehatan reproduksi merupakan tujuan dari SDGs Goals ke A1, B2, C5, D6, E3. Nah, ingat-ingat, oke, jadi yang kelima ya teman-teman tentang kesetaraan gender. Jadi untuk pelayanan dan edukasi kesehatan reproduksi ini tentang kesehatan reproduksi adalah masuknya dalam goals yang kelima tentang kesetaraan gender. Soal nomor 7. Berikut ini merupakan tujuan dari goals SDGs kedua, yaitu A. Menghilangkan sunat pada perempuan. B. Pengadaan air bersih. C. Mengentaskan kelaparan. D. Memastikan pendidikan yang berkualitas. E. Menurunkan AKI dan AKB. Nah, jadi apa jawabannya teman-teman? Ya, pasti yang C ya, mengentaskan kelaparan. Kita bahas satu-satu nih. Kalau menghilangkan sunat pada perempuan ini merupakan goals SDGs kelima. Pengadaan air bersih ini yang B adalah goals yang keenam tentang air bersih dan sanitasi. Yang C ini mengentaskan kelaparan adalah tujuan goals yang kedua ya tentang meniadakan kelaparan. Yang D memastikan pendidikan yang berkualitas merupakan goals yang keempat. Yang E menurunkan AKI dan AKB ini adalah goals yang ketiga tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan lingkungan strategis dari SDGs ke-6 kecuali A. Sistem pengelolaan tinja. B. Air minum layak. C. Fasilitas cuci tangan. D. Pelayanan JKN. E. Sanitasi layak. Nah, kecuali ya teman-teman, ingat. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang kecualinya yang pelayanan JKN ya teman-teman. Karena pelayanan JKN ini masuknya dalam goals yang pertama yaitu mengakhiri kemiskinan ya. Sedangkan goals SDGs ke-6 merupakan tentang air bersih dan sanitasi. Yang merupakan jawaban yang tepat adalah yang A, sistem pengelolaan tinja ini masuk dalam SDGs ke-6. Terus air minum yang layak juga masuk SDGs ke-6. Fasilitas cuci tangan juga masuk SDGs yang ke-6. Sanitasi layak juga masuk SDGs yang ke-6, yang bukan adalah pelayanan JKN. Nah, sekian teman-teman kurang lebihnya soal yang sering muncul dalam SKB di tahun-tahun sebelumnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman dan sukses untuk SKB-nya. Bye-bye.